dengan Herman Inclusus yang menumbalkan jiwanya sendiri kepada iblis agar kodeks Gigas ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 malam. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang kitab atau manuskrip yang dibuat pada abad pertengahan. Kitab atau manuskrip ini sangat menarik untuk dibahas karena dianggap sebagai Alkitab Iblis. Sebutan tersebut tidak sembarangan diberikan. Hal tersebut karena kitab tersebut dipercaya dibuat dengan bantuan langsung dari iblis. Penulisnya pun harus mengorbankan jiwanya kepada iblis agar bisa dibantu. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham, oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Di sepanjang sejarah peradaban umat manusia, terdapat banyak sekali kitab-kitab atau manuskrip-manuskrip yang menjadi dasar dari kepercayaan dan peradaban bangsa-bangsa terdahulu. Tidak sedikit dari manuskrip-manuskrip ini yang dianggap sebagai manuskrip iblis dan kejahatan. Contohnya saja, Kodeks Gigas yang dipercaya sebagai manuskrip yang dibuat langsung oleh iblis. Atau dalam penyebutan lainnya, manuskrip ini disebut sebagai Devil's Bible yang berarti Alkitab Iblis. Secara harafiah, Kodeks Gigas sendiri berarti Giant Book, buku raksasa. Hal itu dikarenakan manuskrip ini memiliki lebar 1 meter dengan tebal 22 cm dan beratnya mencapai 74 kg. Kitab ini juga memiliki 620 halaman yang semuanya dibuat dari kulit binatang. Kodeks Gigas ini sangat dikenal sebagai Alkitab setan karena ilustrasi dan penjabaran legenda penciptaan setan yang ada di dalamnya. Julukan Devil's Bible juga disematkan berdasarkan ilustrasi yang tertera pada halaman ke-290 di manuskrip ini. Bahkan menurut sebagian kalangan, mereka percaya bahwa manuskrip ini dibuat langsung oleh setan. Pada awal abad ke-13, di biara Benediktin di Podlaziz yang berlokasi di Bohemia yang kini berganti nama menjadi Republik Ceko, seorang biarawan bernama Herman Inclusus mendapatkan hukuman karena telah melakukan hal yang melanggar peraturan biara. Herman pun dihukum dengan dikurung hidup-hidup di dalam tembok biara. Dia sangat ketakutan dan memohon untuk dibebaskan dari hukuman itu. Dalam ketakutannya, dia berjanji untuk membuat satu buku yang besar hanya dalam 1 malam untuk membersihkan kembali nama biara dan agar dia bisa dibebaskan dari hukuman itu. Herman pun memulai untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk membuat Kodeks Gigas ini sendiri, Herman menghabiskan lebih dari 160 kulit binatang. Long story short, singkat cerita, malam di mana dia harus menyelesaikan manuskrip ini pun tiba. Herman pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa menyelesaikan buku atau manuskrip ini dalam semalam demi menyelamatkan dirinya dari hukuman biara yang dia terima. Sayang, sekeras apapun Herman berusaha, hal itu adalah hal yang paling mustahil untuk diselesaikan hanya dalam waktu 1 malam. Waktu telah menunjukkan lewat dari teknik dan Herman tidak bisa menyelesaikan manuskrip ini. Ya, tentu saja karena secara logis, hal itu mustahil untuk diselesaikan dalam kurun waktu semalam. Dilihat dari berat manuskrip ini yang mencapai 74 kg. Akhirnya dalam keputusasaan, Herman pun rela menyerahkan jiwanya kepada iblis, Lucifer, sebagai imbalan kepada iblis untuk menyelesaikan manuskrip ini. Kitab atau manuskrip ini pun akhirnya bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 malam. Hal tersebut merupakan hal yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia, bukan? Herman pun sangat berterima kasih kepada Lucifer, iblis yang membantunya, karena telah menyelesaikan manuskrip itu untuknya.
dan membebaskan dirinya dari hukuman biara. Sebagai ucapan terima kasihnya, Herman membuat lukisan atau ilustrasi iblis yang cukup besar pada salah satu halaman di dalam Kodeks Gigas ini, tepatnya pada halaman ke-290. Di dalam Kodeks Gigas ini terdapat berbagai catatan tentang Perjanjian Baru dan Lama. Tidak hanya itu, di dalam Kodeks Gigas ini terdapat berbagai macam teks pendek yang membahas masalah-masalah tentang pengusiran setan, yang tentunya hal ini tak akan mempan karena manuskrip ini dibuat oleh iblis, Lucifer, raja dari iblis itu sendiri. Terdapat juga tata bahasa, kalender, dan beberapa ilmu medis pada abad pertengahan. Nah, inilah yang menarik. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti dan paleografi yang bekerja pada Perpustakaan Nasional Stockholm, Swedia, tempat di mana manuskrip ini disimpan, menjelaskan soal fakta sebenarnya apabila manuskrip ini dibuat oleh manusia biasa. Katanya, jika seorang penulis membuat manuskrip ini selama 6 jam dalam sehari dan menulis dalam 6 hari seminggu, maka naskah ini baru akan selesai dalam 5 tahun. Yang hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa seorang manusia biasa yang bekerja sendiri tanpa menjual jiwanya kepada iblis mustahil untuk menyelesaikan Kodeks Gigas ini hanya dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat, 1 malam. Manuskrip Kodeks Gigas ini sangat terkenal dan menyita perhatian penelitian dari berbagai kalangan hingga saat ini. Hal itu dikarenakan terdapat keterlibatan langsung iblis dalam menyelesaikan manuskrip ini. Meskipun begitu, manuskrip ini tidak dilarang untuk para ahli dan peneliti agar bisa menginkuisisi dan mempelajari manuskrip ini lebih lanjut. Ceritanya yang tentang iblis yang membuat langsung manuskrip ini diyakini muncul akibat kesalahpahaman makna kata inkusus atau recluse yang berarti pertapa yang terdapat di belakang nama Herman, orang yang dianggap sebagai penulis buku ini. Istilah inklusus ini sebenarnya bermakna mengurung diri secara sukarela supaya berkonsentrasi pada tugas tertentu, tetapi kemudian disalahartikan sebagai hukuman kurungan. Fakta tentang kesalahpahaman dari nama belakang Herman Inklusus ini juga tidak bisa menghalangi fakta yang selama ini dipercaya oleh banyak kalangan bahwa Kodeks Gigas ini dibuat dengan mendapatkan bantuan langsung dari iblis, Lucifer, dengan Herman Inklusus yang menumbalkan jiwanya sendiri kepada iblis agar Kodeks Gigas ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 malam. Fakta bahwa manuskrip ini memiliki lebar 1 meter, tebalnya 20 cm, dan beratnya mencapai 74 kg, juga mempunyai 620 halaman yang semuanya dibuat menggunakan lebih dari 160 kulit binatang, adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dalam kurun waktu 1 malam oleh orang biasa. Bahkan jika Herman Inklusus bekerja 6 jam sehari, 6 hari dalam seminggu tanpa henti, maka Kodeks Gigas ini akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Ya, 5 tahun, bukan semalam. Nah, itulah pembahasan singkat tentang Kodeks Gigas, manuskrip atau kitab yang dianggap sebagai Alkitab Iblis. Kodeks Gigas ini dipercaya dibuat oleh Herman Inklusus dengan campur tangan langsung dari iblis untuk mendapatkan bantuan agar bisa menyelesaikan Kodeks Gigas ini hanya dalam waktu 1 malam. Herman diyakini telah mengorbankan jiwanya sebagai tumbal untuk mendapatkan bantuan itu. Hal itu dilakukannya agar dirinya terbebas dari hukuman kurungan hidup-hidup di dalam dinding biara karena melakukan pelanggaran. Bagaimana menurut kalian? Kodeks Gigas ini benar-benar manuskrip yang dibuat oleh iblis atau ceritanya saya yang dilebih-lebihkan? Seperti biasa, berikan pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang kurang, boleh sekalian ditambahkan ya. Tapi terlepas dari itu semua, semoga kalian suka videonya. Subscribe juga agar kalian menjadi yang selalu mendapatkan update setiap kali ada video menarik lainnya dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.